Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai market share dan probabilitas bersyarat yang disertai dengan contoh soal dan studi kasusnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Nurafa Hermawati dengan NPM 01, Jahar Rizkika dengan NPM 08, Magfira Azmi Akila dengan NPM 026, Dini Alfa Hasanah dengan NPM 010, Afrida Widya Syahira dengan NPM 024, Lutfiah Nur Azizal dengan NPM 044. Pertama-tama di sini saya akan memaparkan definisi dari market share. Market share atau pangsa pasar adalah sebuah informasi yang memberikan gambaran total penjualan dari suatu perusahaan terhadap segmen pasar tertentu. Biasanya data ditampilkan dalam bentuk persentase. Secara umum, pangsa pasar adalah data penjualan bisnis yang dibagi dengan total penjualan industri yang sama. Saya mengambil contoh dari segmen pasar mesin pencari atau search engine yang pada bulan Januari tahun 2022, perusahaan dengan penjualan tertinggi adalah Google yang menguasai 91,9% pasar mesin pencari, yang menjadikan Google sebagai market leader. Disusul dengan Bing sebesar 2,88% dan Yahoo di posisi ketiga dengan perolehan 1,51% dari total market share untuk mesin pencari. Lalu di sini ada beberapa fungsi dari market share. Yang pertama, market share berfungsi sebagai tolak ukur yang menggambarkan seberapa baik kinerja suatu perusahaan dibandingkan dengan para pesaingnya. Dengan membandingkannya, perusahaan bisa memahami seberapa besar bagian pasar yang dikuasai. Lalu market share dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai efektivitas strategi bisnis. Perusahaan yang mampu meningkatkan dominansinya menunjukkan keberhasilan strateginya dalam menarik lebih banyak pelanggan atau mengalahkan pesaing. Selanjutnya, market share dapat digunakan untuk membandingkan ukuran dan performa antar perusahaan dalam industri yang sama. Dengan memahami market share kompetitor, perusahaan bisa mendapatkan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan kompetitif mereka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penggunaan model Markov dalam market share. Model Markov ini sendiri adalah model yang digunakan untuk memprediksi kondisi masa depan berdasarkan kondisi saat ini dan probabilitas transisi antar keadaan. Di dalam market share sendiri, model Markov ini membantu memprediksi perpindahan pelanggan antar merek serta perkembangan market share dari waktu ke waktu. Dengan model ini, kita dapat mengetahui apakah market share suatu merek cenderung stabil, naik, atau turun dalam jangka waktu yang panjang. Hasil dari model Markov ini berupa diketahuinya probabilitas perpindahan konsumen dari suatu merek ke merek yang lain. Selanjutnya ada satu case study yang membahas langkah kerja Markov dalam market share. Case study ini mengukur perpindahan konsumen dari beberapa merek minyak. Dan case study ini diambil dari jurnal yang sebenarnya membahas lebih dari 3 merek minyak, tetapi yang akan dibahas hanya 3 merek minyak, yaitu Bimoli, Tropical, dan Sania. Market share awal dari minyak Bimoli sejumlah 37%, dari minyak Tropical 29%, dan Sania 15%. Dari market share tersebut dapat dianggap total konsumennya ada 100, sehingga MK0-nya adalah 0,37, 0,29, dan 0,15. Di sini perpindahan konsumen minyak dijadikan sebuah tabel. Cara membacanya yaitu konsumen Bimoli yang tetap menggunakan minyak Bimoli adalah 20 orang. Konsumen yang berpindah dari Bimoli ke Tropical 16 orang dan dari Bimoli ke Sania 10 orang. Sehingga total asalnya adalah 58 orang. Dari data tersebut dapat dibuat sebuah matriks transisi. Cara membuat matriks transisi ini adalah dengan membagi konsumen salah satu merek minyak dengan konsumen totalnya. Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil seperti yang tertera pada slide ini. Setelah didapatkan matriks transisinya, kita dapat menghitung market share untuk periode berikutnya dengan rumus MK1 sama dengan MK0 dikali P. Di slide ini, saya akan menjelaskan interpretasi dan simulasi hasil perbandingan market share antar periode. Pertama, kita perhatikan perhitungan dua periode di sebelah kiri. Rumus yang digunakan yaitu distribusi probabilitas pada waktu ke-1 dan kedua yang diperoleh, dan distribusi awal dikalikan dengan matriks transisi. Rumus ini digunakan untuk memproyeksikan market share setiap brand berdasarkan probabilitas konsumen yang tetap setia atau berpindah ke brand lain. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dapat kita lihat pada tabel perbandingan market share antar periode di sebelah kanan. Dapat disimpulkan, brand Bimoli mengalami penurunan market share. Meski demikian, brand ini masih memimpin pasar karena memiliki basis pelanggan yang loyal.
Kedua, brand Xenia menunjukkan peningkatan pada periode pertama lalu sedikit menurun pada periode berikutnya. Hal ini mengindikasikan keberhasilan brand dalam menarik pelanggan baru serta membangun loyalitas. Ketiga, brand Tropical mengalami penurunan yang menunjukkan banyak konsumen beralih ke brand lain sehingga daya saingnya menurun. Selanjutnya ada probabilitas bersyarat. Mungkin sudah agak asing dengan kata probabilitas atau peluang. Jadi probabilitas bersyarat itu adalah probabilitas dari terjadinya kejadian A akibat terjadinya kejadian B. Nah, kejadian A ini terjadi karena kejadian B terjadi. Seperti itu. Jika masih bingung, bisa diperhatikan rumus berikut ini. Peluang A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu. Nah, garis di sini dibaca jika atau dengan syarat. Jadi, peluang A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B. Atau bisa ditulis dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Nah, di mana peluang B ini tidak boleh 0, harus lebih dari 0. Karena jika 0, maka nantinya tidak terdefinisi. Di sini ada contoh soal sederhana dari probabilitas bersyarat. Jadi diketahui hasil survei dari 500 pelanggan terhadap 2 merek sabun mandi, yaitu ada brand A dan ada brand B, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, bisa dilihat di tabel ini, ada laki-laki dan perempuan dan ada brand A dan brand B. Pelanggan laki-laki terhadap brand A itu ada 120. Pelanggan laki-laki terhadap brand B ada 80. Total pelanggan laki-laki ada 200. Selanjutnya, pelanggan perempuan terhadap brand A ada 180 dan brand B ada 120. Total dari pelanggan perempuan ada 300. Nah, total dari pelanggan brand A itu ada 300 dan total dari pelanggan brand B ada 200 dan total semuanya itu ada 500. Untuk soal nomor 1, yaitu berapakah peluang bahwa pelanggan tersebut laki-laki dengan syarat dia menggunakan brand A. Jadi, peluang pelanggan laki-laki dan menggunakan brand A. Nah, itu bisa ditulis seperti ini. Peluang laki-laki dengan syarat brand A sama dengan peluang laki-laki irisan brand A dibagi peluang brand A. Karena kan syaratnya menggunakan brand A, jadi dibagi dengan peluang brand A. Sama dengan peluang laki-laki terhadap brand A ini ada 120 dibagi dengan total semuanya yaitu 500 per peluang brand A ini, total brand A ini ada 300 dibagi dengan 500 total semuanya. Nah, hasilnya yaitu 0,4 atau 40%. Selanjutnya untuk soal nomor 2, berapakah peluang seseorang menggunakan brand B jika diketahui orang tersebut adalah perempuan? Nah, jadi ini syaratnya berarti perempuan. Berarti ditulisnya seperti ini. Peluang brand B dengan syarat perempuan sama dengan peluang brand B irisan perempuan dibagi peluang perempuan. Karena kan syaratnya perempuan, jadi dibagi dengan peluang perempuan. Sama dengan peluang brand B itu ada 120. Peluang brand B terhadap perempuan itu ada 120 dibagi dengan total semuanya 500 per peluang perempuan. Jadi total perempuan itu ada 300 dibagi dengan total semuanya 500. Nah, hasilnya 0,4 atau 40%. Untuk soal nomor 3, yaitu berapa peluang seseorang adalah perempuan dan menggunakan brand A. Nah, jadi berarti ini syaratnya yaitu brand A. Bisa ditulis seperti ini. Peluang perempuan dengan syarat brand A sama dengan peluang perempuan irisan brand A dibagi dengan peluang brand A, karena syaratnya yaitu brand A. Nah, sama dengan peluang perempuan irisan brand A itu ada 180 dibagi dengan totalnya 500 per peluang brand A itu, total brand A itu ada 300 dibagi dengan 500. Jadi hasilnya 0,6 atau 60%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soal lain dari probabilitas bersyarat. Yang misalnya di sini kita memiliki data tentang sebuah penerbangan reguler.
Peluang pesawat berangkat tepat waktu adalah 0,83 dan peluang pesawat mendarat tepat waktu adalah 0,92. Nah, peluang pesawat tersebut berangkat dan mendarat tepat waktu yaitu sebesar 0,78. Berdasarkan informasi ini, kita akan menghitung dua hal. Yang pertama, yaitu peluang mendarat tepat waktu jika diketahui pesawat berangkat tepat waktu. Yang kedua, yaitu peluang berangkat tepat waktu jika diketahui pesawat mendarat tepat waktu. Nah, ini ada contoh penyelesaian dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, jika peluang mendarat tepat waktu bila diketahui pesawat tersebut berangkat tepat waktu adalah yang dimana peluang A jika B diketahui sama dengan peluang A dan B terjadi secara bersamaan dibagi peluang B. Nah, dari soal diketahui kalau peluang A dan B yang terjadi secara bersamaan itu sebesar 0,78 dibagi peluang B sebesar 0,83. Jadi dihasilkan 0,94. Artinya jika pesawat berangkat tepat waktu, maka peluang mendarat tepat waktu adalah sekitar 94%. Yang kedua yaitu peluang A dan peluang A B sama dengan jika peluang A B terjadi secara bersamaan dibagi peluang A. Peluang A dan B yang terjadi secara bersamaan itu tadi 0,78 dibagi peluang A yaitu sebesar 0,92 yang ada di soal. Jadi dihasilin sebesar 0,83. Nah, artinya jika pesawat mendarat tepat waktu, maka peluang berangkat tepat waktu sekitar 85% atau 0,85. Selanjutnya ada contoh soal lain dari probabilitas bersyarat, yang dimana di sini itu kita dapat mengetahui kalau populasi orang dewasa yang telah tamat SMU dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan status pekerja. Nah, dari total 900 orang, kita ingin mengetahui berapa probabilitas bahwa orang yang terpilih secara acak adalah laki-laki dan berstatus bekerja. Data ini akan membantu kita menentukan bagaimana distribusi demografis bisa mempengaruhi kebijakan daerah yang akan dijadikan objek wisata. Berikut adalah penyelesaiannya, yang dimana kita melakukan pemisalan, yaitu E sama dengan orang yang terpilih berstatus bekerja dan M adalah laki-laki yang terpilih. Probabilitas laki-laki yang terpilih ternyata berstatus bekerja adalah peluang M jika E diketahui sama dengan peluang M dan E yang terpilih secara bersamaan dibagi peluang E. Dari tabel itu diperoleh peluang E jumlah orang yang bekerja sama dengan jumlah seluruh orang yang bekerja dan tidak bekerja, yaitu 600 dibagi 900, hasilnya 23. Dan peluang M dan E jika laki-laki yang terpilih status bekerja terjadi secara bersamaan sama dengan laki-laki yang bekerja dibagi jumlah seluruh orang yang bekerja dan tidak bekerja, yaitu 460 dibagi 900, hasilnya 23/45. Jadi probabilitas laki-laki yang terpilih ternyata berstatus pekerja itu dari perhitungan rumus tersebut diketahui sebesar 77%. Artinya syarat ia sudah diketahui bekerja yaitu sekitar 77%. Selanjutnya terdapat studi kasus mengenai market share atau pangsa pasar. Kami mengambil kasus mengenai tingkat kompetensi perusahaan semen di Indonesia berbasis struktur pasar oleh Amri N, Syahnur S, dan Sylvia. Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi pembangunan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui tingkat kompetensi pasar dan konsentrasi pasarnya, kemudian jenis struktur pasar pada industri semen di Indonesia. Dengan metode yang digunakan adalah concentration ratio CRN dan Herfindahl-Hirschman Index atau HHI. Kemudian terdapat rumus yang digunakan dalam studi kasus kali ini. Yang pertama ada rumus market share, yang merupakan total penjualan perusahaan per total penjualan industri tersebut dikali 100%. Kemudian rumus concentration ratio atau CRN sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI, yang merupakan N jumlah perusahaan berdasarkan peringkat penjualan terbesar, XI merupakan jumlah persentase pangsa pasar dalam industri dari perusahaan I, dan I merupakan nilai N, yakni 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian rumus Herfindahl-Hirschman Index atau HHI dengan sigma SI per S dikuadratkan. Nilai ini merupakan nilai dari
kuadrat dari nilai pangsa pasar. SI di sini merupakan jumlah penjualan dalam industri dari perusahaan I dan S merupakan total penjualan dalam industri. Tahap pertama yang dilakukan adalah menghitung market share-nya atau pangsa pasarnya dengan membagi nilai produksi tahunan di 2020 pada tiap perusahaan dengan jumlah total produksi tahunan di industri tersebut. Contohnya pada PT Semen Indonesia Tbk dengan produksi tahunan di 50,3 ton dibagi dengan 115,3 ton, kemudian dikali dengan 100%, didapat nilai pangsa pasar sebesar 43,6%. Sehingga posisi pangsa pasar tertinggi untuk produksi semen pada tahun 2020 yaitu sebesar 43,6%. Kemudian posisi kedua yang ditempati oleh PT Indosemen dengan pangsa pasarnya di 22,1%. Kemudian untuk peringkat ketiga diduduki oleh PT Semen Anhui Kons dengan pangsa pasar sebesar 0,75%. Dan yang keempat itu PT Semen Merah Putih dengan pangsa pasar sebesar 0,66%. Tahap kedua adalah menghitung concentration ratio-nya atau CRN-nya dengan mengambil 3 nilai N, 3, 4, dan 8. Pada CR3 mendapatkan nilai 66,45%. Nilai ini merupakan nilai dari 3 perusahaan tertinggi dan produsen lainnya itu di 33,55%. Kemudian pada CR4 itu mendapatkan nilai sebesar 67,11% dengan produsen lainnya itu sebesar 32,89%. Dan pada CR8 dengan menambahkan 4 perusahaan terbesar berikutnya itu mendapatkan nilai 68,38%, di mana produsen lainnya itu mendapatkan 31,62%. Sehingga industri semen di Indonesia tahun 2020 dikategorikan ke dalam struktur pasar oligopoli pekat dengan hasil CR4 sebesar 67,11%. Dan 4 perusahaan yang menguasainya ini menguasai lebih dari 60 dari 100 market share. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu menghitung nilai Herfindahl-Hirschman Index-nya atau HHI-nya dengan menjumlahkan nilai pangsa pasar yang telah dikuadratkan pada S1 hingga S10 dengan dari perusahaan 1 hingga 10 dan didapatkan nilai sebesar 2.391,25. Sehingga struktur pasar industri semen di Indonesia dikategorikan oligopoli pekat dan digolongkan sebagai oligopoli penuh. Sedangkan berdasarkan indeks Herfindahl-Hirschman, industri semen di Indonesia untuk tahun 2020 itu digolongkan sebagai terkonsentrasi. Untuk pengklasifikasiannya, jika nilainya 10.000 maka termasuk monopoli murni. Namun jika nilainya di bawah atau sama dengan 10.000 merupakan pasar persaingan sempurna atau pasar oligopoli yang terkonsentrasi. Di sini ada beberapa aplikasi probabilitas bersyarat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di bidang pemasaran. Perusahaan pemasaran menggunakan peluang bersyarat untuk mengevaluasi efektivitas kampanye iklan. Lalu di bidang keuangan, peluang bersyarat digunakan untuk mengevaluasi risiko investasi. Selanjutnya ada di bidang asuransi. Perusahaan asuransi menghitung premi polis berdasarkan peluang bersyarat. Misalnya, peluang seseorang mengalami kecelakaan mobil dapat dipengaruhi oleh riwayat pengemudi dan umur mereka, yang memungkinkan penetapan harga premi yang lebih akurat. Lalu selanjutnya ada di bidang kedokteran. Dalam bidang kesehatan, peluang bersyarat digunakan untuk menilai kemungkinan seorang pasien mengalami penyakit tertentu berdasarkan hasil tes dan gejala yang ditunjukkan. Kesimpulannya, market share mencerminkan posisi kompetitif perusahaan di pasar dan dapat berubah seiring waktu. Dengan menggunakan Markov Chain, perubahan ini dapat dimodelkan secara probabilistik untuk memprediksi perpindahan pelanggan antar merek. Dalam analisis ini, probabilitas bersyarat membantu memahami kecenderungan pelanggan berdasarkan informasi tertentu. Kombinasi keduanya memberikan gambaran yang lebih akurat dan strategis terhadap dinamika pasar. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.